Halo semuanya, selamat datang lagi di Oke Channel ya. Dan kita sekarang akan belajar Alkitab lagi. Tentu saja kita mau ngomongin apa lagi. Ya walaupun aku pernah sih ngomongin tentang obsidian itu, tapi sekarang aku akan membahas Alkitab. Dan ini adalah di seri Tanda Akhir Dunia yang teman-teman bisa tahu nih episode yang keberapa, tapi aku lupa yang keberapa. Tapi nanti aku tulis ya di thumbnailnya. Dan mungkin saat teman-teman nonton belum ada thumbnailnya karena aku lagi nggak ada laptop, jadi nggak bisa aku bikin thumbnailnya nanti. Ya, nanti aja ya. Dan kita udah tahu kemarin bahwa ternyata Alkitab juga ngomong tentang farmakia, ya, yang dipakai untuk menipu dunia di Alkitab itu dibilang. Ya. Dan kalian bisa tahu farmakianya maksudnya apa? Tentu saja yang lambangnya ular itu. Dan karena kita akan belajar di Daniel 1 ayat 8. Yang di sini kita akan belajar dari awal sini, yaitu tentang apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Karena farmaka itu juga dimasukkan ke dalam tubuh. Saja obat-obatan masa dimasukkan ke dalam kotak. Sekarang itu nanti akhirnya akan dimasukin tubuh kan, supaya kita sehat katanya. Itu kan, atau supaya sembuh dari penyakitnya itu kan katanya. Nah, sini kita kan lihat juga di Daniel 1:8, Daniel nggak mau kotorin tubuhnya dia. Ya, jadi dia dibilang dia defile, di dalam hati dia defile, atau di ayat sini dibilang di bahasa Indonesia dia berketatapan, kalau bahasa Indonesianya bilang. Artinya di sini Daniel sudah berketetapan bahwa dia mau bahwa dia nggak akan masukin makanannya raja atau minumnya raja yang kotor itu, yang memang dia nggak mau kotorin tubuhnya dia dengan makan dan minumnya raja itu. Jadi Daniel berketetapan untuk nggak masukin yang kotor di dalam tubuhnya. Oke. Atau di sini dibilang menajiskan dirinya. Oke. Lalu kita masuk ayat selanjutnya lagi. Di ayat apa ya? Di ayat ini 1 Korintus 3 ayat 16, yaitu dibilang bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bahwa bukan tubuh. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, ya tubuh kita itu, kita sendiri itu adalah baiknya Allah. Atau aku pernah bikin di short tadi bahwa atau tubuh kita adalah gereja. Ya, gereja. Jadi bukan gereja itu bangunan, tapi tubuh kita itu adalah gereja yang di dalamnya ada roh Tuhan di dalam kamu. Jadi kalau dalam kita nggak ada roh Tuhan, itu kita bukan bait Allah gitu. Dan di bilang 17 ini dibilang bahwa which the temple ye are, atau yang mana bait itu adalah kamu, atau baitnya Allah, ya, temple of God ya. Jadi tadi itu Daniel nggak mau kotorin bait Allah yang ada di tubuhnya dia sendiri. Tentu saja rohnya Tuhan nggak najis kan. Tentu saja semua orang pasti percaya itu. Roh dari yang mereka sembah itu pasti nggak najis. Itu semua orang itu setuju itu ya pasti. Dan Daniel nggak mau kotorin tubuhnya. Kamu kotorin tubuhnya dengan itu yang tadi itu, karena tubuhnya itu adalah baitnya Allah, makanya nggak mau dikotorin itu kan. Nah, habis itu kita akan masuk ke ayat Revelation 18:2.
Di sini dibilang bahwa ada tempat yang itu di dalamnya ada roh yang najis istilahnya, dan tempat itu namanya Babylon. Artinya kalau di dalam tempat itu kotor atau najis, artinya tempat itu juga najis, bukan? Jadinya kalau tempat itu najis, artinya ini bukan bait Allah, atau ini lawannya dari bait Allah. Oke. Dan kita tahu bahwa Babylon itulah yang yang menipu dunia. Ya, sebentar, kalau kita lihat dulu. Oh, bukan, ternyata itu yang menipu itu, kalau yang di ayat kemarin ya, itu ternyata orang-orang dunia, orang-orang besar di dunia itu, ya kita bisa bilang orang tinggi gitu, orang yang memerintah gitu dunia. Orang besar kan bukan berarti orang raksasa gitu yang dung yang menipu dong gitu, bukan, tapi orang yang tinggi pangkatnya gitu istilahnya, pemerintah. Ya, habis itu di itu, dan kita dan ternyata Babylon sini kalau kita lihat di ayat bawahnya, kan ayat atasnya bilangnya kalau Babylon ini tempat yang kotor gitu kan, yang najis, dan di sini bilang bahwa semua bangsa itu telah minum dari cawan murkanya dia, yaitu Babylon. Dia ini Babylon, cawan murkanya Babylon, cabulnya Babylon itu dengan siapa? Dengan raja-raja dunia. Jadi Babylon inilah yang bercabul dengan raja-raja dunia, yang tadi raja dunia menipu semua bangsa itu dengan sorceries tadi kan, magia. Jadi mungkin sorceries ini adalah cawan murka dari percabulan berdua ini, Babylon dengan ini. Tapi ini kita bukan membahas ini, dan kalau kita lanjut aja, maksudnya di ayatnya itu ada di mana di John 1 John 2:18 ini. Oh bukan, dari ini John 14:29 bilang bahwa aku, Tuhan Yesus ini, telah bilang semua sebelum semua itu terjadi, dan saat semua itu terjadi kamu bisa percaya. Dan kita udah tahu waktu ini juga ayatnya udah ada, dan juga kita udah tahu juga bahwa di ayat ini 46-10 bilang bahwa Tuhan itu dia mengungkapkan yang akhir dari yang awal gitu. Dan kita tidak, dari kita itu yang tadi kita Daniel itu, kita tahu dia nggak mau ngotorin itu, dan walaupun ada yang mau ngotorin kan. Jadi di Daniel itu dia nggak mau ngotorin karena ada yang mau ngotorin, yaitu Babylon. Dan nanti di akhir zaman, di akhir juga ada yang mau ngotorin, tapi ada juga yang nggak mau ngotorin. Dan pelajaran kemarin kita tahu bahwa kalau kita nggak, habis itu nanti akan ada worship, atau
sorceress itu setelah pharmakeia itu ada worship, atau harus worship, kalau nggak worship mati itu kan. Jadi setelah kita dikasih sorceress pharmakeia itu nanti ada worship. Jadi kalau sekarang ya memang sekarang udah dikasih pharmakeia itu dan banyak orang yang tertipu, bahkan seluruh bangsa. Dan sehabis itu akan ada penyembahan dari, atau kemarin itu golden image atau mark of the beast, walaupun image of the beast maksudnya. Dan mereka dan habis itu ya mereka pasti udah selesai makanya. Dan orang yang menyembah itu pasti sudah ada masuk di dalamnya sorceress yang dikasih sama great man. Itu orang besar di dunia itu kan tadi. Dan kita tahu di akhir itu juga siapa namanya, Tuhan Yesus sudah bilang di Matius 24 dibilang bahwa nanti Tuhan Yesus bilang bahwa di akhir itu nanti ada yang akan menipu kamu, dan dia akan bilang bahwa aku adalah Kristus, dan dia akan menipu banyak orang. Dan di sini juga bilang di 1 John 2:18 bahwa di akhir waktu, di akhir zaman itu akan banyak antikris, akan ada antikris, dan nanti akan ada antikris yang tunggal ini, yang cuma satu. Bahkan sekarang sudah ada banyak antikris. Jadi di awalnya itu sebelum akhir dunia itu ada antikris dulu yang banyak, antikrisis ada S ya, banyak, many antikrisis. Dan setelah ada antikrisis ini akan ada antikris yang ada satu ini tuh. Nah, kita tahu ini adalah Christ, atau yang bilang aku adalah Kristus, walaupun dia bukan Kristus, dia adalah antikris. Dan itu ada di akhirnya. Jadi setelah di awalnya kita dikasih sorceress, lalu habis itu worship, lalu datang ada Christ palsu, atau yang sebenarnya adalah antikris, atau baca sebenarnya bahasa Inggrisnya antichrist ya, tapi aku gabung aja sama bahasa Indonesia ya, maaf kalau aku salah ya, antichrist ya, oke. Nah, itu koreksi sendiri tuh, nggak ada yang bilang. Ya udah, jadi itu aja teman-teman ya. Aku tahu kalian ada yang nonton, walaupun cuma 3, paling nggak ada 1 lah ya yang nonton. Nah, jadi gitu aja teman-teman ya, aku kasih tahu tentang nubuatan ini supaya teman-teman bisa percaya, walaupun yang bilang bukan Tuhan Yesus, karena aku yang bilang, tapi aku bilang berdasarkan Alkitab. Teman-teman bisa baca sendiri, yang kalau bisa bahasa Inggrisnya ya, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih, TP nggak apa-apa. Tapi yang penjelasan yang benar tuh yang ini aku udah bilang di video ini ya. Jadi paling nggak pakai TP atau MIP atau ILT ya, itu translatannya, paling nggak pakai itu ya. Kayaknya nggak usah MIP lah, pokoknya itulah. Dan ini aku kasih ini supaya teman-teman bisa percaya bahwa saat nanti akan terjadi. Iya, ada worship itu. Dan kalau teman-teman mau belajar lagi tentang nubuatan, terus komentar ya. Aku akan jelasin banyak hal. Tapi kalau teman-teman mau lagi, tapi kalau teman nggak mau, ya nggak apa-apa. Aku kasih yang sudah mau aku kasih tahu ini. Dan teman-teman tonton dulu kalau teman-teman mau tahu selamat,
karena nubuatan ini nggak terlalu penting karena yang paling penting adalah langkah-langkah teman-teman selamat. Dan serinya sudah ada lumayan banyak, kalau nggak salah 8 atau 9 episode itu yang aku bikin untuk teman-teman bisa tahu langkah-langkah teman-teman selamat. Tadi ini adalah langkah awal, dan sampai akhir teman-teman selamat bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan di bumi kita akan belajar bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu yang sebenarnya adalah Yesus Kristus juga, tapi tanpa tubuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.